Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman generasi muda, para sahabat, teman-teman pekerja kantoran, dan juga generasi yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita sekarang alhamdulillah hari ini kita memasuki hari pertama Ramadan tahun 1447 Hijriah. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bermuhasabah di hari pertama Ramadan ini. Buat apa Ramadan kita jalani? Kajian kita hari ini, pada kesempatan kali ini adalah The Great Spiritual Reset. Bagaimana seharusnya kita merestorasi jiwa menyambut Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tengah dinamika kehidupan modern yang serba cepat. Kita terpapar ribuan distraksi setiap hari. Kita sepertinya sibuk. Banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak target-target kerja. Ya, notifikasi menumpuk dari atasan, dari dari kantor, dari direksi, ya. Tapi kita ini kosong, ya, hampa makna. Maka coba kita lihat, apakah sistem tubuh kita ini bermasalah, sedang mengalami overload sistem? Apakah jiwa Anda sedang lagging? Maka jawabannya adalah spiritual fatigue, kelelahan spiritual. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang seringkali mengerjakan ibadah, tetapi berjalan ibadahnya itu autopilot. Rutinitas memang dijalankan, ya, tapi hati kita tidak hadir. Agama memang terasa sebagai beban normatif. Ya, ini dirasakan oleh semua kalangan, terutama kaum profesional, ya, kaum urban, dan anak-anak Gen Z. Agama sering dijadikan sebagai beban normatif yang terpisah dari realitas kehidupan, bukan solusi yang menenangkan, yang memberi ketenangan dan ketentraman batin. Maka itu, ini masalahnya. Yang terjadi dalam sistem kita ini banyak bug, ya, formalitas tanpa penghayatan. Kuantitasnya terjaga, tapi kualitas penghayatan kita terhadap agama semakin menurun. Baik, coba kita lihat ya fenomena di sekeliling kita ini. Rutinitas dunawi kita itu padat, ya. Dan rutinitas inilah yang sering membuat distorsi, ya, yang mendistorsi, ya, kondisi rohani kita, sehingga menyebabkan apa, teman-teman? Kita ini kehilangan koneksi terhadap ruh atau fitrah kita. Nah, inilah kita harus hati-hati dengan fenomena penyakit zaman now, zaman sekarang, ya, adalah rohani yang terdistorsi atau distorsi rohani. Nah, bagaimana kita bisa menyambut bulan suci Ramadan, ya, sebagai sebuah bootcamp, sebagai sebuah spiritual reset, ya, jika sistem internal kita saja masih corrupted, ya, masih mengalami kegagalan sistem. Maka itu kita harus menginisiasi, ya, sebuah gerakan yang saya istilahkan sebagai The Great Spiritual Reset. Ayo, tombol reset kita harus kita pencet saat ini juga. Ya, saat ini. Jangan menunggu nanti. Jangan menunggu buka puasa hari pertama. Ayo, pagi ini, subuh ini, setelah kita menjalankan sholat subuh pertama di bulan suci Ramadan, ayo, pencet tombol reset kita. So apa? Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin untuk menata ulang kekacauan jiwa kita. Kita nggak butuh sekedar istirahat fisik, teman-teman. Kita butuh pemulihan dimensi rohani. Spiritual reset itu artinya adalah
proses penataan ulang orientasi hidup dan kesiapan ruhani kita untuk kembali ke fungsi sejati manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, ya. Inilah sebuah momentum restorasi yang luar biasa yang akan mengubah mindset kita semua. Ramadan bukan hanya jadwal lapar dan haus. Ya, Ramadan ini adalah fase yang sangat strategis buat kita dan titik balik atau turning point untuk kalibrasi ulang hubungan kita dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, apa yang mesti kita lakukan nih, teman-teman, untuk merestorasi jiwa kita? Instrumen restorasi atau toolkit buat kita, ya, menginstal ulang, mereset jiwa kita, spiritual kita. Ayo, pertama kita harus apa? Kejujuran atau honesty. Ya, kita harus perlu menginstal ulang nilai-nilai dasar yang sering kita abaikan. Nah, inilah tools yang pertama untuk membenahi relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama dan diri sendiri. Kejujuran. Ayo jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita betul-betul menjadi hamba Allah? Sudahkah kita menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah untuk beribadah dan menjadi pemakmur bumi yang amanah, yang bertanggung jawab? Ya, sudah sejauh mana kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan kita begitu banyak nikmat karunia, ya. Nikmat itu kita gunakan untuk apa selama ini? Gaji yang besar, kedudukan yang terhormat, ya, kemapanan hidup yang sudah kita raih. Untuk apa ini semua? Kita sudah capek-capek pergi pagi ketika waktu bahkan matahari pun belum muncul dan nampak. Sudah berdesak-desakan di kereta, di bus umum, di busway di Jakarta, ya, atau di kota-kota besar lainnya. Untuk apa itu semua kita lakukan? Apakah semata-mata untuk memuaskan diri kita, untuk validasi sosial, untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua bahwa mereka, ya, sudah menyekolahkan kita tinggi-tinggi dan inilah hasilnya? Apakah sekedar itu? Ya, apakah kita ingin pengakuan atas prestasi kinerja kita ini untuk menunjukkan bahwa kita orang sukses? Ya, kita harus jujur kepada diri sendiri. Ya, dan juga jujur kepada sesama, ya. Jangan kita menipu diri kita dan menipu orang lain. Jalani kehidupan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, rutinitas harian kita, ya, dengan penuh kejujuran. Bahwa yang kita cari semata-mata adalah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kehidupan kita dengan ketenangan batin dan jiwa, inilah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Yang kedua, untuk merestorasi jiwa menyambut bulan Ramadan ini, kita perlu meningkatkan empati. Kepedulian sosial. Karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri dong. Ya. Kita mendapatkan rizki karunia dari Allah, kelebihan rizki, ya. Untuk apa? Kita hanya menikmati, makan, buka puasa yang nikmat, ya, buka puasa bersama dengan rekan kantor, dengan atasan, dengan perusahaan, ya, tapi kita lupa dengan sekeliling kita. Kita abai dan acuh, seolah-olah itu bukan kewajiban dan tanggung jawab sosial kita. Ayo, lahirkan empati, karena puasa mengajarkan kita berletih dan berlelah diri. Untuk apa? Merasakan penderitaan kaum fakir miskin yang tidak bisa mendapatkan makanan setiap hari. Yang ketiga adalah pengendalian diri. Self-control kita. Ya, sejauh mana kita bisa mengontrol keinginan-keinginan kita yang meledak-ledak. Ya, mengontrol ambisi kita yang kadang-kadang overload, ya, yang tidak sanggup kita penuhi. Ya, kita ada batasnya, ada batas. Ya. Kita harus mengendalikan diri kita. Jangan kita, teman-teman nih, ya, terutama anak-anak Gen Z, merengek orang tua, ya, minta belikan, mohon maaf, gadget terbaru, misalnya iPhone, 17 Pro Max itu, ya, Masya Allah. Ya, nah orang tua ketika dapat rengekan begini, ya, bisa jadi orang tuanya yang jadi pusing. Akhirnya bukan diberikan Pro Max, artinya akhirnya apa? Beli obat Promax. Ya, nah itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
nilai pertama ini, file yang harus kita tanamkan dalam sistem tubuh kita adalah file kejujuran dan keikhlasan. Ayo benahi relasi kita dengan diri sendiri. Riset dimulai dengan jujur mengakui kelemahan spiritual kita, menghidupkan kembali keikhlasan agar apa? Ibadah bukan hanya mencari validasi sosial, tapi ibadah adalah kebutuhan jiwa kita. Nah, mulai dari mana action kita hari ini? Stop ya membuat persona palsu di dunia maya. Ayo kembali kepada keotentikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, file yang harus kita masukkan install dalam sistem kita adalah empati. Ayo benahi relasi dengan sesama. Di era individualis ini, empati adalah bentuk perlawanan. Ayo, kita geser fokus dari self-centered menjadi kepedulian nyata. Apa langkah aksi kita? Ayo kita jadikan kesalehan sosial sebagai indikator keberhasilan riset spiritual Anda. Iya, kesalehan sosial adalah indikator keberhasilan riset spiritual kita semua. Terakhir, pengendalian diri. Buat apa kita melakukan ini? Ayo kita tata ulang kebiasaan kita. Sabar itu bukan tentang kepasifan. Sabar bukan berarti hanya diam, tapi aktif menahan diri dari apa? Impulsivitas. Sekarang ini kita punya serba impulsif. Mau ini, mau itu, makan ini, makan itu, kuliner ini, kuliner itu. Lihat algoritma, wah gadget terbaru, impulsif, kita mau semuanya kita beli. Akhirnya apa? Kita lelah dengan itu. Kenapa? Karena kita punya batas. Ada keterbatasan kita. Tapi algoritma media sosial mengarahkan kita untuk apa? Impulsif. Kemudian ketika ada berita-berita yang nggak jelas, kita lalu bereaksi cepat secara di dalam dunia digital apa? Ya. Maka itu action kita, ayo kita latih jeda sebelum kita merespon apapun yang ada di dunia maya dan media sosial. Latih jeda, kita pause dulu. Puasa ini mengajarkan kita imsak, pause dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang membebani pikiran kita. Ayo kendalikan konsumsi informasi. Selain mengendalikan konsumsi makanan ketika kita berpuasa, ya kita pengen makan ini, makan itu, wah semangat gitu ya. Sampai akhirnya kita kekenyangan sendiri, akhirnya nggak bisa sholat tarawih. Maka ada pula yang perlu kita kendalikan, yaitu kendaliin konsumsi informasi agar hati kita jernih, pikiran kita sehat, dan raga tubuh kita pun menjadi kuat untuk ibadah dengan fokus. Apa tindakan sederhana kita? Ya, sebab kita harus mengaktifasi ya riset spiritual ini. Ya, sebab apa? Restorasi itu tidak terjadi dalam semalam. Yang dihidupkan melalui pembiasaan dalam tindakan sederhana kita sehari-hari. Dengan ibadah yang penuh kesadaran, dengan detox digital, ya, yang menyebabkan kita distraksi, ya, kemudian time out. Kita harus apa? Harus detox distraksi digital kita. Dan yang ketiga adalah, ayo kita melakukan refleksi harian, muhasabah. Ya, terapkan satu di antara kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, mulai dari yang terkecil, supaya apa? Lahir karakter Islami kita yang penuh dengan kesadaran, mindful, ya, lalu calm, tenang, kemudian bermakna, ya, menghasilkan apa? Ibadah yang bermakna atau meaningful, ya, sehingga apa? Ibadah kita tidak lagi jadi autopilot, ya. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan berdamai di tengah riuhnya dunia. Kita tetap fokus dan khusyuk beribadah di bulan Ramadan. Maka itu, jadikan setiap tindakan kita sebagai bentuk pengingat atau zikir kepada Allah dan juga sebagai rasa syukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti. Siapkan dari sekarang, mulai dari sekarang, jadikan momen ini ruang reflektif untuk membersihkan cache negatif sebelum memasuki bulan suci. Ya, lakukan persiapan i'dad dari sekarang untuk mencapai apa? Goal kita masuk ke Ramadan ini dengan baterai yang sudah dicas penuh,
bukan low battery. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, sudah siap melakukan riset spiritual Ramadan hari ini? Sebelum Ramadan adalah tamu yang agung. Mari kita sambut dengan jiwa yang telah kita direstore. Dan mari lakukan penataan ulang mulai hari ini. Pulihkan orientasi kita, hidupkan hati kita. Ya, kembali ke fitrah adalah proses reboot terbaik bagi jiwa manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.